selama kita orang nih Bang mau berani gitu, mau berani dan berani jujur, tapi jangan lupa sama adab gitu ya. Kita walaupun kita tahu orang itu salah segala macam, kita tetap tahu etika. Jangan sampai kita berkata kasar segala macam. Mau agamanya apapun gitu, mau dipangkat apapun, tapi ya kita harus coba untuk terus ngingetin. Nah kalau orang kita ngegalekin kita segala macam, selama kita jujur, selama kita benar, jangan takut. Karena itu kan berbalik sendiri ke mereka sebenarnya. Iya sih. Mereka nanamin itu, nanam bom sendiri istilahnya. Nah sebalik lagi ke harapan. Harapan itu kan akan terus ada kalau misalkan mungkin, mohon maaf saya bukannya jumawa atau gimana, bukannya ini. Apa yang saya lakuin ini orang lain mau lakuin, itu harapan akan ada maksudnya di Jakarta ya. Nah, kalau sekarang sebagai warga Jakarta nih, Ijul sendiri nyaman nggak di Jakarta? Sekarang nyaman Bang. Karena di sini aneka ragam banyak ya. Dari yang paling mewah ada di mari, dari yang paling jelek ada juga. Istilahnya kalau kata aneh bilang ke orang, cobalah main jangan Sudirman Tamrin aja, itu main ke Marunda sono. Yang pinggir-pinggir gitu semua ada. Marunda pembakaran jenazah di sini. Iya, dekat Masjid Cipitung apa itu banyak. Wah itu kacau situ daerahnya. Jadi istilahnya, tapi di balik-balik itu semua banyak makna ceritanya Bang. Gitu. Banyak makna cerita yang kira-kira tuh kalau misalkan kita coba kulik, kita cari tahu segala macam, itu hal yang menarik banget gitu. Dan justru dibandingkan, saya nggak pernah keluar negeri, saya nggak pernah ini, cuma kalau saya tahu selama saya hidup ya ini paling banyak aneka ragam di mari dan banyak maknanya di sini. Kita bangsa keluar dari tempat ini mungkin ada makna kehidupan Bang gitu. Maksudnya istilahnya kalau bangsa ke depan sini mungkin kan ada yang tukang cukur misalkan di bawah pohon atau apa begitu ya. Itu kan ya menurut orang itu kan hal yang mohon maaf ya, ekonominya di Jakarta masih ada yang seperti itu segala macam. Kalau buat saya itu orang kreatif gitu, melihat peluang. Jadi cuma permasalahan di Jakarta adalah di saat orang melihat seperti itu bukannya dilihat semangat ya, tapi yang dilihat adalah kesalahannya doang. Kalau ya baik lagi ya, contoh kayak apa yang kita lakuin coba untuk angkat hal permasalahan atau fakta di luar gitu ya, dilihatnya itu bukan semangat tapi kayak lu nyalahin nih. Iya. Ada yang merasa tercolek takutnya kan gitu kan. Ada, ampun Bang. Saya ampun. Enggak maksudnya ini kan masukan ini kembali kepada masyarakat yang pastikan. Kalau misalnya masyarakat nggak ngerasa terbantu, tentunya udah habis ini akun lo, ya kan? Jujur, ya kan? Udah gitu juga postingan lo tuh jutaan yang nonton, ratusan ribu, kan berarti kan impact-nya gede, gitu. Minimal gini, ada daerah lain yang bukan di Jakarta atau di wilayah lain yang nggak terkoreksi sama lo tuh nggak sampai ke sana gitu. Tapi ngeliat postingan ini ibaratnya jadi warning. Bisa suatu saat daerah mereka nih sudah banyak sebenarnya Bang. Gimana tuh contohnya? Sekarang udah banyak nih di Bekasi, Tangerang tuh sebenarnya udah banyak gitu istilahnya. Yang istilahnya saya bukan merasa paling inisiator, paling ini yang enggak, tapi memang sebenarnya dari apa yang saya lakukan sebenarnya udah ada yang lakuin. Cuma mungkin ramenya tuh beda mungkin ya. Cuman di luar kota kenyataannya udah banyak istilahnya anak muda yang memang dia iseng atau mungkin ada waktu, ada rezeki, apa yang lakuin sama gitu. Gitu sih, ente alhamdulillahnya sih nyamber istilahnya lah kalau orang Betawi gitu. Jadi ya itu sih, banyak orang udah mulai sekarang nih kebuka lah istilahnya empatinya gitu. Karena kebuka matanya nggak cukup kalau empati nggak kebuka. Iya benar. Soalnya kalau dalam Islam ini bilang kan bukan mata yang buta tapi hatinya. Iya. Gitu, mata ngelihat tapi kalau nggak ada empati nggak jadi juga kan gitu kan. Iya benar, setuju. Tapi Bang Ijul nih, kalau lu dipilih misalnya ada pemilihan, terus memangku kebijakan untuk ketertiban Jakarta, mana dulu yang mau dikoreksi? Yang dikoreksi adalah budaya. Budaya apa? Bukan budaya Betawi. Budaya apa? Ya budaya kesadaran diri. Oh, adab ya, lebih ke adab berarti. Lebih ke adab. Karena mohon maaf nih, maksudnya kotanya misalnya mau jadi kota global kayak mau apa, slogan segala macam, mau jadi kota yang maju ke depan apa gimana. Tapi kalau ya budaya kesadaran diri yang beradab ini kurang gitu ya. Siapapun mau ekonominya tinggi, mau sarjana mau enggak tuh akan
gontok-gontokan istilahnya. Ya. Akan saling menyalahkan. Nggak ada yang mau menerima kesalahan, nggak ada yang mau bersyukur, nggak ada yang mau sama-sama kolaborasi gitu. Iya benar. Karena istilahnya di sini sebenarnya kan banyak orang pinter istilahnya Bang. Banyak orang pinter, banyak orang berduit, banyak orang bisa ini itu. Cuma memang kalau merasa bukan kerjaan dia, bukan urusan dia, nggak mau gitu. Kalau Anda pernah ini Bang, mohon maaf nih, apa namanya, mungkin punya ide-ide agak aneh gitu ya. Mungkin ada namanya pertukaran pelajar. Mungkin bisa dibikin pertukaran warga gitu. Pertukaran warga. Menarik sih. Jadi gini Bang, kan kalau kita kan orang umum aja ngeliat di Singapura, orang kalau ke sono kan mau jalan kaki nih gitu. Mau nih nggak mau bawa sampah karena kan ketat atau apa di Jepang lah yang cerita dari teman-teman. Dia bisa begitu di luar negeri. Ya udah tuh perwakilan aja dari per kelurahan 5 orang 10 orang tinggalin aja sono. Ntar dia bingung tuh. Kok gini ya pas balik ke Indonesia pasti kan kayak jadi inspirasi buat dia kan? Iya, kadang kan orang Indonesia gitu Bang. Kalau nggak ada yang jatuh, nggak ada yang ngalamin, nggak akan berubah. Iya, merasa bukan tanggung jawab dia. Percuma sosialisasi juga nggak ada yang nggak ngaruh. Sosialisasi cuma dia butuh snack doang. Iya benar juga. kayak gini kayak apa? Waktu ke Jepang tuh gua lihat ya itu nggak ada sampah bro. Iya. Karena siapapun yang ada jatuh sampah dia kantongin. Tempat sampah juga nggak ada. Karena memang itu sampah di rumah tuh banyak tempat sampah di rumah. Karena dia habis bawa sampah dari luar dia bawa situ. Benar. Nah benar juga kalau masalah budaya. Nah itu dia dari sisi kebersihan aja dulu. Iya. Kita masih sembarangan buang-buang barang sembarangan di jalanan. Selokan pada mampet ya kan. Benar juga ya. Ada cueknya ini yang kurang kita yang kelebihan ya. Kelebihan banyak banget. Tapi masih ada harapan nggak sih kita merubah itu? Kalau menurut saya masih ada harapan Bang. Masih ada ya. Aduh kayak ngomongnya kayak mau jadi nyalek, mau jadi pejabat. Iya. Kalau menurut saya sih ada harapan Bang. Karena Karena ini buat warganya. Iya. Masih ada kemungkinan kan? Masih ada. Karena kan apa namanya, melihat dari yang belakangan ini kita aneh lakuin itu, melihat dari respon warga sebanyak ini, harapan besar. Iya. Cuma baik lagi Bang, di dunia ini kan banyak nih satu hal yang bisa mengganggu adalah politik. Itu sensitif kan ya. Tapi saya harus akuin karena politik ini mengganggu gitu. Mengganggu bukan hanya dari segi budayanya enggak, tapi sistem koordinasi semua tuh. Semua. Gitu istilahnya. Contohnya. Contoh kita punya teman misalnya dia punya jabatan apa, ngobrol sama kita. Lu mungkin kalau lu di posisi gua, lu nggak akan bisa ngerubah Jakarta sekejap gitu istilahnya. Mungkin butuh waktu. Cuma nah makanya kenapa aneh lebih milih solutif paling menurut aneh bisa dicoba untuk dorong terus adalah budaya. Bukan budaya Betawinya, kalau budaya aneh bisa apa orang ada inilah istilahnya. Budaya ini kesadaran diri ini kalau itu menurut aneh masih bisa didipus terus, didorong terus, dikerjain. Selama ada orang yang hadir soal itu dan mau berusaha konsisten di hal itu. Berikan contoh lah benar. Iya, dan itu akan nyamber gitu. Dan orang dengan perkembangan teknologi segala macam, semuanya terbuka. Iya. Begitu. Semua mata terbuka karena ada layar kaca istilahnya. Nah, udah tuh. Itu kan kombinasi yang pas. Semua akhirnya dengan kombinasi itu, mau orang mau korupsi kayak mau orang mau salah segala macam nggak bisa ngelak. Semua transparan ya. Semua transparan. Walaupun memang kadang ya kita istilahnya di balik layar ya begitulah pernyataan Indonesia masih tetap ada. Cuma seenggaknya itu lebih hal baik gitu ya. Jauh lebih baik menurut saya sih itu. Karena kan sebenarnya kan pembangunan segala macam ini segala macam sebenarnya sudah ada rencananya dan mereka harusnya udah tahu kan hal itu. Cuma budaya ini yang ya begitulah. Ya udah mendarah daging ya ibaratnya kalau ngelihat sesuatu gitu misalnya kayak jalan rusak atau mungkin apa namanya jembatan rusak, jalan licin apa segala macam kayak ngerasa kalau nggak ada hubungannya sama gue ngapain jadi urusan gue kan gitu kan. Nah ini sesuatu nilai-nilai pragmatis yang hanya mementingkan diri sendiri itulah yang mungkin kita perlu kurangi ya, lebih banyak empati. Benar juga sih mungkin dari postingan dari Bang Ijul ini mencolek ke kita gitu. Kita mungkin pernah ngelihat jalan bolong. Benar. Tapi responnya beda kita sama Bang Ijul. Kita jalan bolong udah ngerasa bukan urusan kita. Tapi bayangin berapa orang yang jatuh di situ, berapa orang yang kemudian kehilangan mata pencarian, kemudian nggak bisa jalan apa segala macam gara-gara kecelakaan. Kita bisa menyelamatkan, masya Allah luar biasa. Ini kan
sebuah masukan yang luar biasa. Bayangin nih jaga Karsa kemarin kalau bolongan didiemin berapa orang itu jatuh? Itu semobil kan ada kan? Di 2 mobil bang. Bisa 2 masuk. mobil masuk guys. Kita tayangin itu contohnya. Segede gitu bayangin. Nah mudah-mudahan ini akan banyak orang seperti Bang Ijul ya, atau juga mungkin banyak pihak yang merespon apa yang dilakukan oleh Bang Ijul. Amin, Tapi kalau Bang Ijul sendiri gimana sih? Anak-anak sekarang nih peduli gak sih? Tingkat kepedulian ini gimana sih? Empatinya? Tergantung lingkungan sih bang ya. Karena lingkungan paling berpengaruh banget buat anak-anak muda ya istilahnya. Nah, alhamdulillah saya ini kan suka hadir kadang di beda-beda ini ya. Istilah tergantung orang info. Kadang kita ada waktu Jakarta Barat, Jakarta Utara gitu. Nah, hadir di lingkungan situ alhamdulillah kalau sekarang mulai rame ini yang aneh tahu fakta di lapangan sih orang pada aware juga gitu. Pada ikutan aware gitu. Contoh kayak pas di Tebet tuh pernah ada teman tumpahan coran bang. Tumpahan coran tuh panjang tuh flyover tuh bang, makan setengah jalan. Tadi aneh sendiri di situ. Diri aja sendiri. Itu karena mungkin efek udah rame juga apa gimana, tahu Bang Ejul. Akhirnya ikutan bantuin. Bang ikutan bantuin gitu. Abang nggak balik kerja tuh masih ke meja, nggak apa-apa ya bantuin gitu. Nyamber. Gak lama datang damkar gini. Itu kan. Itu kalau perlu patung pacaran juga turun. Gue diginin gak ada yang bantuin, gue aja bantuin gitu dia. Fakta di lapangan intinya anak muda sekarang ada kepedulian. Ya tergantung sih bang, baik lagi ya. Dengan setiap orang kan kita kadang nggak bisa. Kalau ini nggak pernah nyalahin siapapun, mau pemerintah, mau nggak, yang penting kita ya udah kita punya empati, sadar diri, ya udah gerak aja gitu. Husnuzon aja mungkin pihak pemerintah. Terlalu luas yang di coverage, kemudian lagi betulin yang seluas sana di daerah-daerah yang ditemukan itu belum terpapar. Jadi tugas dari para influencer termasuk Bang Ijul ini adalah memaparkan bahwa ini terjadi sesuatu di sini, memudahkan kerja dari para pemangku kebijakan gitu insyaallah. Nah, ada yang unik juga nih, saya mau tanya nih. Apa tuh? Bang Ijul masih punya harapan nggak sama Jakarta? Harapan besar. Karena kalau saya kan orang sini, rumah di sini, keluarga besar sini juga gitu. Istilahnya sebenarnya bukan harapan di Ijul doang, di keluarga besar juga harapannya besar gitu. Dalam artian tempat tinggal minimal dari lingkungan dekat rumah dulu bang. Kita rumah saya kan rumahnya depan Kober bang. Kober tuh kuburan bersama. Kuburan bersatu ya, bersama ya. Bersama. Nah buka pagar nih bang istilahnya. Jaro gitu. Jaro tuh maksudnya bambu yang lenglungin. Nah itu buka pagar dah langsung kuburan. Dekat rumah? Depan rumah. Nah itu di rumah kita di Jalan Timur Jatinegara. Tuh buka langsung itu. Nah, ini kasih perumpamaan aja. Jadi depan rumah itu sering berkembang zaman, tadinya nggak ada tempat tinggal, nggak ada gubuk, nggak ada yang buang sampah, nggak ada yang apa. Itu sekarang udah banyak sekali bangunan. Terus mohon maaf ya orang bakar sampah atau apa begitu, udah macam-macam dengan pendatang, dengan orang dari mana segala macam. Saya sih bukan menyalahkan mereka nggak boleh situ. Kalau dibilang itu kan tanah pemerintah. Nanti kan kalau kita colek, ini kan tanah negara, kita warga negara, kita punya hak tinggal sini. Kita nggak ada urusan ke situ, cuma masalah lebih kayak kita mengingatkan ini saya bukan pengen coba untuk cari biar orang tuh nggak boleh tinggal di lingkungan dekat rumah saya, enggak, tapi saya larang untuk jangan nabun nih, selain nabun betul bakar sampah. Tapi saya dibalikin wah kayak orang kaya lu. Dibalikin gitu. Ini lu nggak hormatin. Gini gua haji nih gini nih. Aduh, jadi kemana-mana ya. Iya, mohon maaf ya bang, ngomong nggak kemana-mana. Tapi memang kenyataannya seperti itu bang. Iya, maksudnya gara-gara gitu aja dia bisa. Gua tahu siapa gue karena gitu kan. Nah, jadi sangka ini kita nantangin bang. Karena kita ngasih tahu baik-baik gitu. Nah, balik lagi ke harapan. Kita situ nunjukin ke warga sekitar. Karena warga tetangga ini nggak ada yang berani ngomong sama tuh orang. Karena orang ini dulu sempat tinggal di dekat rumah aneh dan emang dia satu orang dituain lah istilahnya. Tapi sekarang udah pindah rumah bukan situ. Tapi sekarang dia buka kandang kambing tuh api tuh di situ tuh, di tanah kuburan, tanah Habib lah. Ada Habib juga. Masih ada kadang ziarah bang. Tapi dia semenin, dia iniin gitu. Kita nggak tahu nantangin lo gini segala macam. Habis itu udah tuh sempat rame justru meledak tuh airnya tuh di situ lingkungan. Meledaknya apa? Jadi setelah itu aneh tuh kalau lewat situ suka di sini
suka dimusuhin lah istilahnya aneh. Waktu itu rame semana? Jakarta apa enggak? Enggak, masih lingkungan situ doang. Oke. Karena satu baik lagi aneh lapor kelurahan ini segala macem, ke RT-nya warga-warga dia. Oh. Jadi dinasti bang istilahnya. Jadi begitu. Akhirnya tuh aneh diemin. Aneh diemin. Alhamdulillah berjalan waktu segala macam. Apa yang aneh lakuin di luar gede. Mereka dengar sendiri. Si Ijul di luar gini segala macam gini. Sekarang nggak ada yang berani. Oh. Nggak ada yang Sekarang berani. belum berubah tuh. Kalau aneh masih toleransi bang. Okay. Sebenarnya kan kalau aneh mau gusur lah tuh, karena tanah kita tahu karena lingkungan di rumah kan suka bikin maulid atau segala macam. Itu tanah Habib kita suka bersihin segala macam. Istilahnya ngoret tuh kuburan tuh dibersihin. Kita kesel lah punya om kita Ustaz, kesel lah itu semua keluarga kesel. Cuma orang ini susah gitu, udah perut segala macam, mau golok ya mau apa. Udah sampai situ. Apa namanya? Kita rame luar nih dengar sendiri. Si Ijul luar gini segala macam. Akhirnya mereka takut. Mereka takut akhirnya sekarang nggak nabun. Cuma kita masih toleransi. Nggak apa-apa lah tuh buka kandang kami segala macam ya udah. Yang penting nggak bakar sampah ini. Pokoknya nggak bikin permasalahan yang ngaruh ke lingkungan besar. Lingkungan situ. Akhirnya udah alhamdulillah berjalan. Nah balik lagi ke harapan. Selama kita orang nih bang mau berani gitu, mau berani dan berani jujur, tapi jangan lupa sama adab gitu ya. Kita walaupun kita tahu orang itu salah segala macam, kita tetap tahu etika. Jangan sampai kita berkata kasar segala macam. Mau agamanya apapun begitu, mau dipangkat apapun, tapi ya kita harus coba untuk terus ngingetin. Nah kalau orang kita ngegalekin kita segala macam, selama kita jujur, selama kita benar, jangan takut. Karena itu kan berbalik sendiri ke mereka sebenarnya. Iya sih. Mereka nanam bom sendiri istilahnya. Nah sebalik lagi ke harapan. Harapan itu kan akan terus ada kalau misalkan mungkin mohon maaf saya bukannya jumawa atau gimana, bukannya ini ya. Apa yang saya lakuin ini orang lain mau lakuin, itu harapan akan ada menurut saya di Jakarta ya. Asal ada kemauan aja ya. Minimal mau aja. Gerak dulu aja gitu. Dan ini sebuah bukti sih sebenarnya guys ya. Di persosial mediaan gitu, konten itu unlimited idenya. Dan sekarang ini sebagai bukti juga bahwa peduli terhadap lingkungan itu juga bisa menjadi salah satu manfaat buat orang lain. Mungkin kita dulu nggak pernah mikir mau jadi ustadz atau mau pikir mau jadi orang yang kaya raya buat jadi dermawan. Ini adalah salah satu bentuk sedekah dari konten. Ya, jadi orang-orang kalau ngelihat ada apa-apa Jakarta ngelihatnya ke beliau gitu. Siapa tahu nanti diangkat jadi sesuatu. Karena kan udah dapat trust dari masyarakat ya ibaratnya kan. Tapi pernah nggak sih kepikiran mau berhenti konten ginian? Kalau pernah Pernah nggak dulu misalnya capek atau gimana gitu? Sebenarnya kalau sampai saat ini sih belum ya. Belum ya. Cuma lebih kayak ketakutan aja sih bang. Ketakutan ya ke depan nggak ada yang tahu ya maksudnya. Kita kan tetap punya tahu-tahu yang dicolek katanya kita nggak suka kita gitu nggak ada kan. yang tahu. Kita agak ngeri-ngeri juga. Banyak dari keluarga nih sebenarnya orang kan ngeliat senang, wih jujur rame sekarang ini. Cuma kan kita juga takut juga, keluarga juga takut juga di rumah. Mama sama ayah kan kadang kalau keluar hati-hati. Apa dengan kejadian kemarin kayak gitu kan. Pakai ini sarung tangan, pakai ini gitu. Kita juga takut juga gitu. Ya tapi kalau tanya berhenti sih kayaknya nggak akan sampai saat ini sih. Dan itu kan maksudnya saya akan ngecewain orang banyak istilahnya. Dan makanya kalau misalnya tanya politik ini sensitif bang, maaf nih, saya mesti ngomongin kayaknya gitu. Banyak saat ini ya memang beberapa partai yang mencoba untuk mendekati. Iya, memang salah satu elemen buat dikereket ini kan adalah kepercayaan masyarakat kan. Trustnya udah dapet trustnya. Iya, apalagi kan mau ntar kayaknya nih udah banyak tuh bang, udah mulai mimpi gitu. Cuma kita kayak temenan aja gitu. Apa yang bisa saya bantu. Cuma dalam hal artian itu bisa berdampak ke orang. Cuma kalau ditanya kita mesti ngikut ini. Kalau misalkan tadi corong. Tadi kita lingkungan dari rumah karena mengajarkan dari rumah kan. Usaha nggak apa-apa kalau berteman sama orang siapa nggak apa-apa. Tapi jangan mau sampai kita dijadiin alat aja gitu. Itu jangan sampai. Menarik juga nih. Jadi apa yang dilakukan beliau ini ya tulus dari hati karena ingin kebaikan di Jakarta. Tapi jujur aja nih, bisa dapat ekonomi nggak sih dari sini? Bisa. Oh ya, karena hitungannya udah influencer ya.
Saya sih sebenarnya kalau Ijul Bang nggak pernah nyebut di depan kayak influencer, karena influencer sebutan sebenarnya karena orang yang nyebut bukan Bang Ijul sendiri. Iya. Orang yang nyebut di atas 10.000 influencer itu kan. Iya. Ada yang di atas 5.000 juga influencer. Jadi kan. kalau misalkan tanya, oh dapat nggak nih dari Instagram gitu? Nggak dapat. Karena kan itu kalau mungkin itu dapat ya, ada AdSense atau apa gitu. Instagram nggak kayaknya. Instagram nggak sama sekali. Nah yang Ijul tahu saat ini adalah dari Facebook gitu. Oh, Facebook ada ya? Facebook page ada Bang. Facebook page yang itu bisa dapat dimonetize gitu. Dan itu kan sebenarnya konten yang diupload di Ijul di YouTube, di Facebook, sama TikTok sebenarnya sama semua, cuma dikonekin aja. Cuma memang jujuran aja yang dapat duit itu dari Facebook gitu, dan itu sebenarnya nggak besar gitu. Ya kalau misalkan ya buat bensin aja, buat bensin. Iya. Minimal bisa dapat $300 gitu, $400. Ya lumayan lah sebulan. Sebulan. Ya lumayan lah itu. Dan itu kan sebenarnya aneh kan baru tahu juga Bang semenjak masuk-masukan nih. Jadi lu tahu nggak sih, lu kenapa nggak main YouTube gini-gini segala macam biar dapat duit gitu. Kalau itu masih aneh kan ada syarat-syaratnya tuh Bang ya. Nah ini belum nyentuh syaratnya, cuma kalau memang sudah dapat ya dari Facebook itu. Nah selain itu dapat apa namanya ekonomi dari panggilan Bang. Kayak misalkan ada nih besok ada ngisi narsum. Cuma sebenarnya kalau aneh ngisi narsum atau apa nggak pernah naruh red card gitu, maksudnya kayak gini segala macam, kayak ya sudah aja. Kan ada beberapa talk show tuh kayak yang kan lu jadi bintang tamu gitu kan. Iya. Sebenarnya lebih ke dari yang online ke offline sih Bang begitu. Cuma kalau di online sama sekali nggak ada, kecuali kalau misalkan ada yang kemarin tuh ada cat semprot gitu, mereknya mohon maaf nggak enak. Oke ada merek cat semprot gitu, yang cat semprot kaleng itu dia minta di posting sekali gitu. Ya sudah tuh dapat ada duitnya begitu. Selain itu sih enggak. Cuma memang belakangan ini ini bikin curious Bang. Oh iya, sekali aja lah masa sedekah misalnya ya. Iya, sebenarnya kan nggak pernah nyari ya, nggak pernah nampilin kayak nih kalau mau ini gini. Nggak, cuma kan ada orang yang maksa atau nggak pengen coba ikutan, tapi dia nggak ada waktu, nggak ada ini, tapi ada rezeki. Jadinya ya udah dia aneh kirim curious dia ini, terus aneh kirim tuh, nih beliin ini ya cas semprot nih berapa kaleng gitu. Cuma balik ke keluar lagi sebenarnya. Ya soalnya walaupun gimana konten itu tuh butuh bensin juga. Perlu gitu. Untuk bisa memutar terus konten tersebut, memberikan banyak info. Jadi teman-teman kalau kelebihan rezeki mau silakan di scan aja QR-nya. QR-nya ada di postingan kan? Nggak ada. Ya bagaimana, taruh di postingan aja, taruh di pin. Nggak enak. Nggak apa-apa itu sih. Tahu Bang kenapa Anda bikin QR? Ngeri. Tahu tiba-tiba nanti kalau misalnya ke rekening pribadi ada yang kan mohon maaf nih kan masuk-masukan dari orang. Tiba-tiba soalnya ada yang mikir Bang nyuci duit itu apa? Kita ngeri. Iya sih, tapi kan masih bisa itu masih harus diverifikasi dulu kan juga. Walaupun begitu kan tetap aja untuk menjaga kelangsungan konten itu berjalan, nggak mungkin nombokin terus. Benar. Gitu. Benar. Ini sih rasional sih teman-teman semuanya apa yang dilakukan itu. Kemudian akhirnya ada potensi ekonomi di sana, kenapa enggak? Why not halal juga gitu. Sama ini Bang, masukan selain dari itu karena kita sering bertemu dengan freeman dan sering berinteraksi segala macam. Jadi Anda juga kerjaan di luar jadi location manager juga. Location manager buat syuting. Oh sekarang gitu? PH atau buat agensi kalau buat photoshoot gitu. So contohnya kayak misalkan tuh di Harmoni itu ada gang yang dimana tuh tempat mama prostitusi gitu. Tapi karena kita tahu kenal sama freeman-nih, kita ngobrol begitu. Ya udah akhirnya itu bisa. Katanya tempat syutingnya bagus gitu. Lu di mana aja udah enak itu mah. ya kan ibarat sering kalau, gitu. Banyak orang sebenarnya kan kerjaan gitu kita nggak pernah posting ya. Tapi itu hal yang kayak pribadi aja gitu. Ya. Oh jadi memang udah ada pencarian utamanya sih sebenarnya. Ada side job. Nah kalau sekarang nih rekomendasi tempat di Jakarta yang underrated di mana? Underrated? Udah pasti di Marunda Bang. Kenapa di Marunda? Wah itu jalannya begitu Bang. Bukan jalannya aja, nah segi infrastruktur ya, maksudnya jalan, trotoar, lampu, terus juga udara, debu, terus juga segi pokoknya penataan daerahnya tuh nggak banget nih, kurang. Jakarta pinggiran, daerah pesisir lah tuh nggak banget. Sebenarnya nggak daerah pesisir aja Bang, tapi daerah yang mepet-mepet ke Bekasi, ke Tangerang, pokoknya daerah pinggiran semua Bang. Itu yang memang terlalu sentris itu ke tengah gitu. Kurang sih. Oh kurang di. Cuma kalau paling tanya dari mana lokasinya Marunda. Kurang diperhatikan. Yes. Gitu ya. Maksudnya intinya bagus apa kurang masih itu? Masih kurang. Berarti overrated itu. Kalau overrated tuh. Oh underrated. Kalau overrated tuh berarti kelihatannya dilihat bagus, padahal di sana masih kurang. Kalau underrated
disepelein. Oh. Disepelein. Ah, nggak bagus, padahal bagus gitu. Kalau disepelein yang disepelein ini kayak kurang, padahal kalau orang kesana bagus loh gitu. Itu Condet. di mana? Condet. Ciliwung. Condet Ciliwung bagus tuh. Jadi gini bang, di Jakarta ini dulu kehidupannya adalah mepet ke Ciliwung. Di mana Ciliwung situ ada kehidupan dulu Jakarta. Kalau abang mungkin tahu sejarah. Oh, Nggak tahu ya, mungkin saya kan pemahaman sejarah, mungkin orang beda-beda ya baca sejarah. Nah yang saya tahu tuh dulu orang Jakarta tuh kehidupannya karena Ciliwung, karena dulu transportasi apa kehidupan itu kan air semua situ. Oh, di zaman dulu emang itu bagian dari ini ya. Kehidupan. Di Ciliwung daerah Condet bang itu memang masih asri. Di mana sih Ciliwung Condet ya? Condet. Kalau dari PP nih, masuk dari PP nih. Dari PP. PP itu Apa di Cilitan? kalau PGC tuh, PGC putar balik. Ya, oke, putar balik. Masuk kan ke kiri kan? Nah, oke. Yang suka ada Maulid, Minyak Wangi. Ya, di situ mah udah Timur Tengah semua tuh. Nah, masuk lurus terus, pokoknya nanti di balik pas jalan raya Condet Raya itu di baliknya ada Ciliwung. Nah, di balik situ. Oh, situ. Nah, di situ Bang masih asri. Dan orang maksudnya itu yang nggak pernah diekspos sama orang. Di situ ada kebun salak condet. Maskot Jakarta kan salak condet sama elang bondol. Nah, satu maskot Jakarta di situ kebun salak condet. Condetnya cuma masih ada. Ada sampai sekarang. Mungkin orang nggak tahu ya. Nah, itu yang nggak underrated tuh. Underrated. Di situ ada salak condet. Terus juga di Ciliwungnya itu pohonnya masih pohon purba. Masih gede banget, Bang. Oh ya? Kayunya gede, benar-benar kayak gede banget gitu. Nah, kenapa Anda bilang underrated? Karena orang yang situ biasanya ada tujuan politik. Tapi kalau hari-hari gak ada yang ekspos. Kalau di situ, tapi sampahnya gimana, bersih? Karena itu kan ada Cilung, jadi nyamber kena sampah juga. Cuma masih asli batu alam tuh Bang yang gede-gede kayak batu alam yang kayak di Grand Canyon gitu. Ada situ. Apa namanya daerahnya? Condet, Ciliwung Condet. Ciliwung Condet. Oke, silakan googling teman-teman semuanya ya. Bisa dijadiin tempat nongkrong di situ. Dan di situ ada berapa titik Bang yang memang kita aneh kenal sama para orang-orang yang memang orang hebat gitu ya. Memang dia peduli sama lingkungan, ekosistem Ciliwung khususnya gitu. Yang emang mereka dari dulu nih ada, tapi nggak pernah terekspos. Dan mereka sampai bikin apa nih istilahnya kayak semacam area untuk edukasi terkait Ciliwung kayak gitu. Dan mereka sering kayak bikin sekolah alam, kayak datang sekolah dari mana gitu. Itu underrated. Di situ. Di situ abang ada belajar panah. Menarik. Ada. Seru juga. Saya pernah Ijul pernah bikin namanya jalan-jalan gitu, namanya Belusukan Jakarta. Itu startnya dari PGC. PGC naik angkot, terus ke situ titiknya. Kita di situ nyusurin Ciliwung pakai perahu karet, terus lihat bikin emping condet. Emping condet kan gede banget kayak emping biasa. Dan buah emping condet itu dari ada pohonnya dekat situ juga. Terus bikin bir peletok. Terus sama panahan dibikin. Masih itu, Jakarta banget ya? Iya. Nah, orang mungkin taunya itu, saya bukan iniin daerah lain ya. Orang mungkin taunya itu Setu Babakan adalah Kampung Betawi. Tapi yang masih asri banget itu Condet. Tapi nggak dijaga dan nggak disupport. Oh, Setu Babakan sini kan? Ya Setu Babakan. Nah, sekarang mulai kegeser jadi Kampung Arab. Saya bukan iniin orang Arab yang nggak ada. Tapi memang Condet banyak Timur Tengah tadi bilang. Iya, terkenal itu sekarang. Cuma sayang sekali karena seharusnya itu dari daerah wisatanya asli Jakarta dan orang Betawi gitu. Cuma ya sayang sekali itu masanya kurang di expose, kurang di support gitu. Nah, makanya teman-teman semua nih yang penggerak sosial media coba main-main ke Condet sama daerah Ciliwungnya ya. Diviralkan dong teman-teman. Ini jangan sampai ketinggalan. Saya juga baru tahu nih, baru dengarnya. Saya tahu di Condet lagi banyak lapangan pedal soalnya. Ya begitu. Nah tuh warga juga pada. Nah gimana? Kalau lapangan pedal mana? Aduh, nah kalau saya sih ada teman juga main pedal gitu Bang. Saya ada juga yang. Kalau kan lu mengamati Jakarta nih. Kan lapangan pedal di Jakarta banyak banget sekarang nih. Lebih kebingungan aja sih. Oh ternyata banyak ya orang punya duit. Ya kan dari apa ibaratnya gara-gara tahun lalu tuh lapangan pedal itu cuma sedikit. Harganya 450.000. Ya kan, ngantri. Orang langsung mikir bisnis. Sama itu. Pada membangun, pas bangun, pas jadi semuanya pada bikin. Jadi sepi gitu kan gara-gara itu. Musiman. Itu kan lebih bingungnya kayak kok bisa nih apa tiba-tiba ada gitu. Dan itu kan sebenarnya kalau yang masuk ke Ijul itu kan adalah kayak pertama parkir ya. Iya. Parkirannya. Kadang mereka bikin lapangan gede, parkirannya kecil gitu. Parkiran nggak ada, karena maksimalin lapangannya kan. Iya. Gitu. Terus sama bunyi. Bunyi itu. Ada kemarin sempat ramai juga kan soal bunyi-bunyi itu teriak-teriak. Oh kalau yang itu ada ininya, ada karena ruangannya apa? Itu ada yang suka bikin pakai musik-musik. Iya. Audionya digedein. Bener. Namanya olahraga kan semangat-semangat kan. Cuma kadang kan
mesti ada jamnya juga, orang butuh Iya, istirahat. benar. Kadang lapangan padel lingkungan tempat duduk, Perumahan. tempat tinggal gitu. Oke, ya udah tempat tinggal jangan nggak usah pakai musik lah ya. Iya. Gitu, udah lapangannya aja gitu kayak lapangan bulu tangkis, cetak aja gitu. Iya. Tapi kalau ditambah ke apa namanya kemeriahan yang nggak di lokasi yang sebenarnya, maka banyak yang komplain. Itu Kurang juga perhatian terjadi. lingkungan pokoknya. Nah kalau sekarang nih Heeh. sebagai apa namanya pesan buat warga Jakarta kira-kira, atau juga harapan tadi udah Heeh. pesan buat warga Jakarta. Pesannya aduh bingung. Banyak sih sebenarnya. Cuma simple apa namanya, kita sih kalau Ijul sih balik lagi ke kesadaran diri ya, Bang. Heeh. Setiap orang tuh, saya pun sebenarnya warga juga, saya orang biasa juga. Heeh. Saya juga punya batas kemampuan, nggak bukan orang kaya, bukan gimana orang biasa, orang kita sama-sama manusia lah istilahnya. Heeh. Sesama orang di Jakarta yang tinggal di Jakarta, mau KTP-nya lulus Jakarta kayak mau enggak gitu. Pertama kita sebagai warga coba untuk aware dengan lingkungan sekitar dulu. Yeah. Pertama ada lingkungan rumah dulu deh. Kan kita dari siap lebaran tuh selalu bersih-bersih, ngecat rumah. Kenapa nggak lakuin itu? Nggak pas momen lebaran aja, kenapa nggak tiap hari atau apa? Itu kan pasti lingkungan rumahnya kan pasti bersih, ya kan? Simpel itu aja, itu kan budaya yang adanya pada saat momentum tertentu kan. Nah, kenapa momentum tertentu itu nggak jadi budaya yang memang jadi kebiasaan? Hari-harian aja. Nah, itu pesan saya adalah coba ningkatin kesadaran diri dari lingkungan sekitar dulu. Pertama itu dulu. Terus kalau itu kalau boleh nih Bang nambah nih. Ya, boleh. Buat warga gitu ya. Walaupun selain ada warga di Jakarta, ada juga orang yang memang punya tupoksi kerjaan nih lah istilahnya, pemerintah lah istilahnya begitu. Nah kalau pemerintah melihat ada warganya yang untuk coba ada punya kesadaran diri gitu ya, mohon maaf nih, kita bukannya nyinggung, bukan pengen nyari duit atau gimana begitu. Kita cuma resah gitu karena pengalaman pribadi segala macam. Butuh kehadiran mereka gitu. Kalau misalkan minimal masih belum bisa, kita sebagai warga nggak pengen kok tiba-tiba langsung dikerjain dibenerin hari itu juga enggak. Karena kita juga kasihan Bang. Di balik itu kan ada juga orang-orang yang memang mohon maaf nih pekerja lapangan yang memang itu nggak gampang loh nggali itu gitu, nggak simpel itu. Dan memang sebenarnya sebelum itu kan udah ada masalah lain dan itu kan pasti ada antriannya, nggak bisa sulap ini langsung cepet, itu nggak bisa. Nah maksudnya tapi minimal ada kehadiran, atensi lah ya. Iya, mau itu pemerintah nih nggak hanya saya orang yang PNS gitu aja ya, baju coklat enggak, tapi bisa jadi polisi, TNI, Satpol PP, Disub, ya kan, siapapun deh pokoknya itu mesti hadir gitu kalau bangsa ada apa di lapangan gitu. Karena kita ya baik lagi tuh Bang, kalau kejadian sosial sekarang ini ya dengan ada sosmed kan itu berpengaruh sekali. Cuma kan harusnya mereka sebelum ada itu harusnya udah hadiran. Itu sih. Mestinya sudah apa namanya? Tanpa ada sosmed, itu sebenarnya berjalan dengan baik. Mestinya kan seperti itu kan. Ya, jadi ya mau nggak mau dijadiin konten deh. Kalau nggak gitu nggak dapat attention kan, gitu kan. Iya. Dan jangan ini sih, semakin ke depan mesti siapapun bisa mengawasi siapapun. Iya. Tapi lama-lama makin transparan sih. Nggak bisa ngumpet kemana-mana. Nggak bisa. Ini banyak masukan tentunya juga yang kita dapatkan di sini ya. Minimal memang dari diri sendiri ya. Apa tadi yang beliau katakan juga bahwa ya kebersihan dari diri sendiri, lingkungan kita dulu yang ternyata itu memiliki impact. Pada saat kita udah bersih-bersih, lingkungan lain ternyata kurang bersih, kita jadi ikut, adalah kita ambil dulu aja peran ini deh. Tapi tentunya juga nggak bisa sendirian. Jadi masyarakat dan juga para pemangku kebijakan waktunya sekarang kita bersanding, bukan bertanding. Jadi ibaratnya waktunya kolaborasi nih, bikin Jakarta lebih bagus lagi. Kan tadi bilang katanya kalau mau lebaran aja baru pada bersih-bersih. Sama aja kalau mau lagi puasa aja baru pada benerin jalan, kan gitu kan. Kenapa benerin jalan kalau lagi mau lebaran aja sih gitu. Justru pas lagi orang mau mudik mestinya jalan udah bagus kan gitu kan. Iya. Kenapa baru dibetulin pas lagi mau lebaran, apalagi Ramadan. Kan bisa di hari sekarang gitu. Itulah budaya-budaya yang tadi ingin dirubah. Jadi sebenarnya bukan di Jakarta aja ya. Bukan. Tapi itu mindset dari seluruh Indonesia ya. Semua mencoba untuk diperbaiki. Semoga menjadi masukan guys teman-teman semuanya. Dan kita akhirnya bisa ngeliat langsung siapa sih yang namanya Bang Ijul ini, yang biasanya tampil untuk menginformasikan apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Banjir, macet, parkir sembarangan, banyak preman, sampai jalan bolong. Nah ini dia akunnya dari Bang Ijul ini. Kalau yang baru kenal sekarang mau silakan add akunnya apa? @ijoel.
Cari aja Ijoel, IJOEL. Cuma kalau username E-nya 2, nggak dapat E-nya 1. Cari aja Ijoel. Kalau di Facebook? Facebook sama Ijoel juga. Ijoel juga. Semua Ijoel semua. Oke teman-teman, silakan kenalan, silakan tulis di kolom komen. Dan jika dirasa ini menarik dan bermanfaat, monggo silakan share link ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya. Semoga menjadi edukasi dan juga informasi yang baik untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.